Cerita anime ini dimulai Bejir Gunung Jumbo. Maksud aing, cerita anime ini dimulai dengan diperlihatkannya hiruk pikuk pekerja kantoran yang ada di Jepang. Tapi di balik para karyawan-karyawan yang sibuk luar biasa, ada seorang pria culun ini yang benar-benar sangat hoki luar biasa. Bahkan saking hokinya, jiwa jombloku ini udah lebih dari ngenes ini mah bro. Kok bisa abangku? Walau kok suara lau jadi beda muridku. Tapi ya bagaimana tidak ngenes cuwong dalam kantor ini. Sang pria culun sekaligus MC kita yang diketahui bernama Shinojaki memiliki seorang senpai kawaii, mungil, tuapi. Bobanya ini loh bukan main-main abangku, buadak kali woi. Brut senpai kang ya. Tapi ya nama-nama tenang. Oh ya, nama dari senpai brut-brut kecil mungil kita ini adalah Katase. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya si ganteng kalam idaman janda, milf, loli, suka baca dojin ini memperkenalkan karakter-karakter yang ada di anime ini terlebih dahulu ya teman-teman. So, yang pertama itu ada sang manajer bernama Chihiro atau kedepannya kita panggil saja sang manajer. Kedua ada teman masa kecil dari MC culun kita bernama Chinasu. Dan udah sih untuk sekarang mas gitu aja. Yang mana mereka semua termasuk Shinojaki dan juga Katase ini tergabung ke dalam sebuah divisi yang bernama Divisi Pengembangan 2. Oh ya, buat kalian yang penasaran kantor Shinojaki ini bergerak dalam bidang apa sih? Jadi kantor mereka ini bergerak dalam sebuah industri pembuatan game. Iya, emang agak cebel aja nggak sih ini masih Shinojakinya cu. Yang maka dari itu demi menolak permintaan senpai brut-brutnya tersebut, di sini Shinojaki pun langsung alasan lah bahwa sebenarnya dirinya juga pegel-pegelan saat ini. Yang tanpa diduga-duga malah si senpai brut-brutnya inilah gitu kan yang langsung memijet Shinojaki. Tapi besar dan keras gak tuh boy? Selain bikin tegang dan mengeras seperti apa yang Aing bilang di awal tadi ya, bahwa sebenarnya Katase ini sangat perhatian sekali kepada Shinojaki sebagai bawahannya. Itu semua ditunjukkan ketika kini kita diperlihatkan Shinojakinya nampak begitu gugup dan grogi gitu ya di saat dirinya akan mengadakan presentasi untuk rapat nanti. Senpai. Nah, Katase yang melihat kegugupan Shinojaki, tentu dong di sini Katase pun langsung menyemangati Shinojaki agar gugupnya itu hilang. Tapi semangatinnya itu loh bikin hatiku menjadi lumer-lumer. Gak percaya? Ya lihat aja lah sendiri sama kalian. Makin pingin dimarahin bubub kalau gini mah. Tapi meskipun muka MC kita pada anime kali ini itu culun dan tidak meyakinkan, bukan berarti Shinojaki tidak bisa memberikan serangan balik ya kepada Katase. Serangan balik Shinojaki ini dimulai ketika dirinya dan juga sang senpai buadiknya itu baru saja pulang dari lembur mereka. Nah, dikarenakan cuaca malam ini dingin banget ya, dan Katase pun kebetulan tidak membawa jaket saat itu, dengan jantannya di sini Shinojaki pun langsunglah memakaikan jasnya kepada Katase biar gak masuk. Baper brutal sudah abangku Katase ketika melihat Shinojaki begitu jantan dan rela berkorban demi dirinya. Dan dengan kehangatan serta kewangian yang ada di jas Shinojaki saat ini, Katase pun langsung berhayal lah bahwa kehangatan yang diberikan jas Shinojaki ini sama persis dengan kehangatan dari pelukan Shinojaki kepada dirinya. Pun Shinojaki harus berbagi payung dengan sang ayang senpai dan membuatnya menjadi kehujanan. Tapi itu semua tidak ada apa-apanya kok dibandingkan dengan kebahagiaan yang kini tengah Shinojaki alami. Sebab pada momen ini mereka berdua mulai saling membuka obrolan, bercanda, dan tertawa bak pasangan muda-mudi yang baru saja mengenal cinta-cintaan. Sampai tiba-tiba alangkah terkejutnya, lebih kemalu sih kalau kata Aing ketika dirinya mengetahui bahwa selama ini sang ayang senpai brut-brutnya itu membawa payung ya cuy ya. Yang karena keterkejutan dan terkena hujan inilah di keesokan harinya Shinojaki auto kena demam lah abangku. Nanya ini yang datang untuk menjenguk dan merawat dirinya sih awalnya Shinojaki ini nampak salting dan malu-malu ya guys ya. Tapi karena udah terlanjur, ya kali nggak digas gitu kan. Digenjot gitu abangku.
pikiranmu ini loh lele. Ya sekalian dirawat gitu maksud aing. Yang tentunya dirawat dan dimasakin oleh bidadari sekawinan gede kayak gini. Pria mana gitu kan yang tidak tegang, maksud aing itu pria mana gitu kan yang tidak bahagia raga dan juga jasmaninya. Yang tentunya ketika Katase mendapatkan boneka gemoy tersebut membuat Katase ini semakin sering memikirkan ayangnya ya teman-teman. Contohnya seperti ini. しおりさん。たくまくん。しおりさん、それはダメです。 Sebenarnya sih selain kisah uwu-uwan Katase dan juga Shinojaki, masih ada keuwu-uwan antara sang manajer dengan Hayakawa ya para penonton. Namun karena menurut aing ya keuwu-uwan mereka ini hanya akan menambah nyesek jiwa jombloku dan gak penting-penting banget juga gitu kan untuk alur ceritanya. Jadi kita skip aja ya cuy ya. Balik ke plot utama. Nah, selain boneka yang mirip dengan mereka berdua, di sini juga Shinojaki dan Katase secara kebetulan menemukan sebuah baju tidur yang konsepnya itu kayak baju binatang gitulah, cu. Ya apapun namanya, pokoknya itulah ya, aing juga gak ngerti-ngerti banget sama kayak beginian. Karena lu jomblo kan bang. Apa hubungannya bajir baju kayak gini sama jomblo? Tapi ya yang mana Shinojaki dan Katase itu ingin sekali ya melihat masing-masing dari mereka menggunakan baju tidur tersebut. Tapi ketika mereka berdua tengah asik-asiknya berhayal, tiba-tiba saja 着てるの見たい。すみません。突撃、隣のカップルさん。 ya, tiba-tiba saja mereka berdua dihampiri oleh seorang YouTuber yang katanya si YouTuber ini ingin mewawancarai hubungan mereka ya. Tapi kameramennya ini kok nampak tidak asing ya para penonton, kayak pernah lihat tapi di mana gitu. Meskipun pada awalnya mereka berdua ini mengelak bahwa mereka bukanlah sepasang kekasih, tapi karena sang YouTuber ini terus-menerus memaksa kepada Shinojaki untuk berpura-pura aja pacaran dengan Katase, dan Katase pun nampak cemburu gitu ya ketika melihat sang YouTuber ini terus menempok dengan ayangnya itu, maka dengan terpaksa deh mereka berdua pun menyetujui untuk pura-pura pacaran. それ言ってて辛くありません。仕方がありません。少しだけならお付き合いしましょう。先輩。 Ya sebenarnya sih wawancara ini cukup simpel aja ya teman-teman. Seperti kenapa Katase bisa menyukai Shinojaki, sampai kapan mereka jadian. Tapi ada dua pertanyaan yang benar-benar wadidaw sekali lah ya. Yaitu ketika sang YouTuber ini bertanya apakah mereka pernah melakukan adegan pengkewer-keweran, yang tentu dikarenakan Shinojaki ini orangnya benar-benar totalitas parah. Di sini Shinojaki pun menjawab bahwa dirinya pernah melakukan adegan perkewer-keweran dengan Katase ketika Katase datang ke rumah Shinojaki untuk yang kedua kalinya. 初体験はいつどこで？ 2回目、俺の家に来た時。 Wow, Katase yang mendengar jawaban Shinojaki tentu dong atau sok brutal. Sebab ya seperti yang kita tahu kan Katase itu baru datang ke rumah Shinojaki sekali. Maka jika Katase datang ke rumah Shinojaki untuk yang kedua kalinya, apakah diriku ini akan benar-benar dikewer-kewer secara ugal-ugalan gitu ya oleh Shinojaki-kun? 忘れ物届けに来ましたよ。 2回目来ちゃったんですね。分かってますよね、先輩。篠崎さん。 Mana dipeluk-peluk gini lagi, cok. Awalnya sih Katase ini nampak tidak habis thinking gitu kan akan perlakuan Shinojaki yang nampak seperti pucuk boy ini. Tapi ketika Katase sadar bahwa sebenarnya Shinojaki pun nampak gemetaran dan keringat dingin, maka Katase pun tentu dong tidak mau membiarkan Shinojaki saja yang berkorban untuk dirinya. Yang oleh sebab itu ketika si YouTuber ini meminta mereka berdua untuk bersilaturahmi bibir sebagai penutupan video mereka, 私が？篠崎さん、無理しすぎちゃダメですよ。はい。 Anjing, aing ledakin juga ini bumi lama-lama yang karena
uwan mereka berdua inilah video mereka pun pada akhirnya meledaklah di YouTube. Tapi ya, dikarenakan mereka berdua ini ingin sekali melihat masing-masing dari mereka menggunakan baju binatang imut tersebut, maka tepat pada malam Natal ketika banyak pasangan muda-mudi menghabiskan waktu mereka di Oyo, di sini kita diperlihatkan Shinojaki dan juga Katase yang saling memberikan baju binatang imut tersebut sebagai kado Natal untuk mereka, yang tentunya 見せ合い見せ合いしますか？ kawai kali Kang. Dan ya, malam Natal ini pun ditutup dengan diperlihatkannya Katase yang nampak begitu senang sekali mendapatkan baju binatang imut dari Shinojaki. Plus, dikarenakan Katase ini tidak mungkin juga menunjukkan kesenangannya kepada Shinojaki, maka Katase pun bertanya kepada sang boneka Inu yang menurutnya mirip dengan Shinojaki perihal, Bagus gak ini bajunya sayang? lanjut. Hari demi hari pun berganti. Nah, dikarenakan saat ini kantor mereka tengah liburan tahun baru, Katase yang angen banget gitu ya kepada Shinojaki, tentu dong langsung nelfon Shinojaki sekalian mengajak Shinojaki untuk pergi ke kuil tahun baru bareng. Ya, sebenarnya sih Shinojaki nggak masalah gitu ya pergi bareng Katase. Wong gede, tapi ketika Shinojaki tengah asik-asiknya ngobrol bareng sang ayang, 誘ってみるか。弟よ、女ができたな。 Yap, Gunung Jumbo part 2 maksud aing. Kita diperlihatkan sang onechan brut-brut dari Shinojaki yang diketahui bernama Yukata, yang merasa curiga ya bahwa sang adik culunnya ini sekarang sudah memiliki seorang pacar. Awalnya sih Shinojaki tidak mau mengakui bahwa dirinya itu memiliki pacar atau wanita yang ia sukai, tapi karena sang onechan brut-brut ini benar-benar curiga gitu kan kepada gerak-gerik sang adik, maka sang onechan brut-brut lah yang akan membuktikan itu sendiri. Dengan cara sang onechan brut-brut yang diam-diam pergi mengikuti Shinojaki ke kuil. Ya, awalnya sih begitu, tapi ketika sang onechan brut-brut melihat Katase sang wanita yang disukai Shinojaki, yap, Yukata yang melihat akan sebetapa imut, lucu, menggemaskan, dan empuknya Katase ini. Di sini Yukata pun langsung menergap Katase dengan cara mengual-ual dirinya. Bahkan saking sukanya Yukata kepada Katase, Yukata langsung meminta kepada Shinojaki untuk menikah dengan Katase saat ini juga. Yang tentu sekali lagi Katase yang mengetahui bahwa hubungannya ini mungkin saja akan didukung oleh keluarga Shinojaki pun tentu dong di sini Katase auto baper brutal ya cuy ya. Dan permintaan sang onechan brut-brut ini pun juga sekaligus menutup alur cerita part yang pertama dari anime yang berjudul Chow Chibe gini banget jadi jomblo bejirlah. Tapi ya seperti biasa, karena ini merupakan anime panjang, maka aing si ganteng kalem dan rupawan tapi jomblo. Tenang, aku masih punya waifu loliku kok. Ya pokoknya aing bakal kasih segmen bonus lah buat kalian. Ya meskipun gak mau juga sih tadinya aing masukin, karena damage-nya ini loh benar-benar kritikal banget cu buat para jomblo seperti kita. Tapi oke, udah siap. So, begini ceritanya. Itu semua bermula ketika Shinojaki secara tidak sengaja menemukan Katase yang entah mengapa kini Katase itu seperti kucing yang tengah dibuang oleh sang majikan dan minta diadopsi oleh Shinojaki ya teman-teman. Awalnya si Shinojaki ini aneh ya, kok Katase bisa-bisanya jadi kucing yang dibuang kayak gini. Tapi ketika Shinojaki melihat keimutan Katase seperti ini, Nyau, nyau, nyau. pria mana gitu kan yang tidak ingin ngawinin? Maksud aing itu pria mana gitu kan yang tidak ingin membelai kucing kawaii seperti ini? Ditambah ketika Shinojaki mengelus-elus Katase, tiba-tiba saja
Wow, tewas kuda jiwa jomblo aing ini para penonton. Mana dijilat-jilat gini pula abangku. Buat kalian ini, buat antum yang request anime ini kemarin, Anda sangat Stop it. Get some help. Tapi ketika kata saya benar-benar akan memberikan hal yang nuampole sampai batin. Ya, untungnya cuman mimpi belaka. Ya, sebenarnya gak ada untungnya juga nggak sih? Mimpi yang serupa pun terjadi juga ini kepada Katase. Tapi kali ini POV-nya berubah dari Katase yang bingung gitu ya. Tiba-tiba saja dirinya yang menjadi kucing yang dibuang dan ingin diadopsi oleh Shinojaki. Awalnya sih Katase itu menolak ya ketika Shinojaki ingin mengelus-ngelus dan memanja-manja dirinya. Tapi karena kini Katase merupakan seekor neko yang haus akan belayan, lambat laun Katase pun mulai menyerah dengan nalurinya yang ingin benar-benar dielus-elus oleh Shinojaki, dipelihara oleh Shinojaki, sampai diperhatikan oleh Shinojaki. Nadete, kamatte. Konyaku to shite watashi hazukashii noni. Dan ya seperti biasa ya, keuuan ini pun berakhir ketika Katase membuka matanya. Shinozaki-san. Sekaligus menutup video yang aing berharap kalian gak minta dilanjutin, gak minta cari video anime romance lagi, dan gak minta aing bawain anime kayak begini lagi bajir. Mending aing perang lawan Raja Iblis, mencari 7 Dragon Ball, dan diminta menguasai 6 anjing lah bang. What the dog doing? Ya pokoknya part 1-nya beres lah cu. Tapi buat kalian yang minta part 2, semoga surga lah buat kalian cu. Aduh, psikopat kalian bejir. Sebenarnya aing berharap banget kalian gak minta lanjut anime ini cu. Tapi setelah aing lihat videonya tembus 70.000 mau ke 80.000 views, yang komen lanjut pun 600 orang lebih, cuman minta lanjut bang, lanjut abangku, lanjut bang, seru pala bapak kau seru cu, yang ada sakit hatiku wah. Tapi ya gak apa-apa lah ya bro, meskipun hatiku terbantai, tapi demi kalian aing lanjutin deh. Ya palingan kalau aing gak upload lagi setelah ini berarti aing masuk rumah sakit jiwa aja sih. So oke, cerita anime super duper mengerikan ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya kencan dua sejoli ini pada sebuah festival musim dingin. Shinozaki-san, mite kudasai. Mukou ni shateki mo. Oh ya, selain Katase ini yang kawaii, mungil, dan buadak kali ya abangku, ternyata Katase ini memiliki sifat keibuan loh teman-teman. Itu semua ditunjukkan ketika Katase dan juga Shinojaki secara tidak sengaja menemukan seorang loli yang tengah menangis karena tersesat. Sokka, hitori de yoku ganbatta ne. Onee-chan ga issho dakara, mou daijoubu da yo. Yang tentu setelah diriku yang melihat sifat keibuan Katase ketika menolong sang loli tersebut membuat aku itu ingin menikahinya ya. Tapi ya selain imut, buadak, dan juga memiliki sifat keibuan, Katase ini tetaplah seorang wanita yang penuh dengan misteri ya para penonton. Itu semua ditunjukkan ketika Katase meminta kepada Shinojaki untuk menebak sebenarnya apa nih yang berubah dari dirinya sekarang. Shinozaki-san. Hoi. 今日の私、前と少し違うんですが、わかりますか? Wah, mendengar hal tersebut tentu di sini Shinojaki bingung gitu kan, sebenarnya apa sih yang berubah dari Katase itu. Sadar bahwa ayang culunnya ini merasa kebingungan, Katase pun memberikan sebuah petunjuk lah kepada Shinojaki bahwa yang berubah dari dirinya itu merupakan sebuah perbedaan ukuran yang besar banget di antara mereka. Mendengar kata-kata besar, tentu dong di sini Shinojaki langsung mengira bahwa hal yang berbeda di antara mereka berdua itu adalah brut dari Katase. Apakah boba jumbo itu makin jumbo lagi ya?
jadi pengen gucap. Iya, meskipun yang dimaksud oleh Katase mengenai perbedaan di antara mereka berdua itu adalah mengenai tinggi badan sih, dan itu pun karena si Katase ini menggunakan sepatu hak tinggi ya para penonton. 正解はててーん背が少し伸びたでした。そう言われればいつもより少しブーツそうか。 Terus bang, tebak-tebakan ini apa hubungannya abangku sama plot cerita animenya? Ya nggak ada sih, tapi kayak yang asik gitu ya main tebak-tebakan sama ayang kayak gini. Namun apakah menurut kalian ketegangan Shinojaki yang disuguhi brut Baba tiap Boy. hari ini berhenti sampai sini saja? Tentu tidak dong ya para bangsawan, sebab di keesokan harinya entah mengapa nih tiba-tiba saja Shinojaki merasa ketindihan gitu kan ketika dirinya tengah tertidur. Tapi ketindihan kali ini bukanlah ketindihan biasa bro, sebab なんか体が重たい。もしや金縛り。弟よ、しおりん先輩の画像くれ。って姉さんかよ。 iya ketindihan brut-brut sang Oneca. Nah jadi alasan sang Oneca brut-brut ini menindih Shinojaki itu bukan karena si Oneca ingin menganu Shinojaki atau gimana gitu ya. Tapi kok tangan sang Onechan brut-brut kayak pengen meremas sesuatu begini abangku? Emang agak menggoda sih, tapi bukan itu cu intinya, melainkan alasan sang Onechan brut-brut ini menindih Shinojaki itu adalah karena sang Onechan ingin meminta sang adik untuk mengirimkan foto Katase yang imut, lucu, dan menggemaskan. いつでも画像を見てエアマフマフを堪能したい。何その理由。てかなんだよその手の動き。 Namun karena Shinojaki sama sekali mau gitu yang memberikan foto Katase kepada sang Onechan brut-brut dan dirinya pun tidak memiliki foto Katase juga, maka dengan cepat sang Onechan brut-brut pun langsung mengambil HP Shinojaki sekaligus mengechat Katase dengan kata-kata yang seperti ini nih. 篠崎さんから？休みの日は先輩に会えなくて寂しい。いつでも会えるように先輩の画像をください。なんで急にこんなことを？ Walau weh, Katase yang tiba-tiba saja dimintai pap oleh Shinojaki, tentu dong di sini nampak sangat jelas Katase ini sangat baper brutal ya para penonton. Bahkan agar bisa tampil cantik maksimal, Katase sampai bela-belain mandi dulu abangku. Ya walaupun ketika Katase baru saja beres mandi, Katase tiba-tiba saja diberitahu oleh Shinojaki bahwa HP-nya sudah dibajak oleh sang kakak. Tapi kalian tahu apa jawaban Katase? Ya, dengar aja lah sama kalian sendiri. 変身きた。本当にいらないんですか？ Gaskeun mang minta foto brut sama sedang itu. Minta foto KW Katase saat ini juga. Kan lumayan buat bahan. Bahan apaan abangku? Ya tentunya dong bahan ngocok telur maksud aing. Kan enak gitu ngocok telur sambil lihat yang KW kayak Katase begini. Hai. Tapi aduh sayangnya cu di sini Shinojaki tidak mau memanfaatkan momen emas tersebut ya. Padahal Katase sendiri sampai berharap banget loh ya Re bahwa mungkin dengan momen ini Katase bisa lebih memperdalam ikatan cintanya lagi dengan Shinojaki. 先輩すみません。欲しいって言われる。忙しいので後で。よかったようなもどかしいような複雑な気持ち。 Meskipun pada ujungnya sang Onechan brut-brut langsung mengespam Katase sih dengan foto imut-imut Shinojaki, seperti foto ketika Shinojaki tengah obo, foto Shinojaki tengah bermain bersama kucing, sampai foto Shinojaki yang sedang mandi saat masih bocil. お詫びにこれを。寝てる弟。タピる弟。寝こる弟。 Foto Shinojaki ritual ada nggak bang? Jomok juga ya kamu Ajril. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Shinojaki dan seluruh rekan kantornya yang tengah pergi ke sebuah pemandian. Yang tentunya apa?
Ya pastinya ada brut-brut menjembul dong. Plus di sini juga Shinojaki nampak sudah berhayal yang gode-gode ya abangku mengenai Katase. Apalagi ketika Shinojaki melihat ini. お待たせしました。まさかの大人系 Tegang sudah itu Johnny boy. Tapi ya apakah tegang saja sudah cukup? Ya tentu belum dong. Sebab むしろこのまますっと泳げちゃう気がします。 bisa gondal-guandul begitu. Oh ya, nah ingin kata sebrut-brut melihat sang Ojon yang kini tengah terbangun dari meditasinya. Di sini Shinojaki itu berusaha untuk membenarkan posisi sang burung lah ya. Tapi karena lantai kolam renang ini licin, ketika Shinojaki tengah berusaha brutal untuk membenarkan posisi sang Johnny, di sini Shinojaki pakai acara terpleset segala, yang oleh sebab itu terunboxing sudah ini gunung berapi abangku. Ya meskipun ujung-ujungnya mah dibenerin lagi sih sama Shinojaki. Nah, burung agak sedikit kecewa. Tapi tenang, kekecewaan burungku ini agak sedikit terbayarkan ketika mereka semua tengah santai sembari minum lah pada pemandian tersebut. Fun fact aja, jadi Katase ini merupakan tipe orang yang tidak kuat ya dengan yang namanya minuman-minuman seperti ini. Itu semua ditunjukkan ketika tiba-tiba saja si Shinojaki ini secara tidak sengaja menjatuhkan minumannya tepat pada bagian si Ojon. Nah, Katase yang kini tengah mabuk berat tentu dong dengan muka kawaii siap bergoyang. Di sini Katase pun mengatakan, 今日は寝るまで全部先輩がしてあげますからね。私がさすってあげましょうか。 iya mau dielap dan digosok-gosok semalaman bro burungnya. Tapi tak berhenti sampai dilap dan digosok-gosok semalaman aja loh para penonton. Di sini juga Shinojaki disuruh tiduran di pahanya yang mungil dan melihat sesuatu yang besar, bulat dan empuk tapi bukan bantal. Baba Bowie. 終わったらぐちゅぐちゅってしましょうね。 オノマトペがなんかエロいんですけど Terus Shinojaki pun diminta untuk obok-bareng bersama dengan Katase the Brut-Brut. 良い子は寝る時間ですよ。 全く寝られそうにない Dan yang paling menegangkan dari itu semua adalah 特製先輩カイロです。先輩あったかいですか？とっても iya dibekap Brut-Brut cu. Baba Bowie. Kalau aing jadi Shinojaki, udah ku aing giveaway dede bayi ini si Katase bejir. Tapi ya wena Polan ini lagi-lagi belum berhenti sampai sini saja para penonton. Setelah mereka semua pulang dari pemandian tersebut, kini kita diperlihatkan Shinojaki dan juga Katase yang entah mengapa saat ini mereka berdua tengah bersembunyi di balik sebuah loker. 二人じゃやっぱり狭いですねですね。 Apakah sudah waktunya buat anak? Awalnya sih aing berpikir begitu. Tapi hal ini bisa bermula ketika Shinojaki dan Katase diminta oleh sang manajer untuk mencari sebuah barang yang ada di gudang belakang perusahaan. 前のニャー太郎グッズそうわかりました 一人じゃ大変だろうから片瀬さんも一緒に わかりました。探してきます。 Mulanya sih tidak ada yang aneh dan tidak ada niatan CBL ya dari mereka. Hingga ketika mereka berdua tengah pusing-pusingnya mencari sebuah barang yang dimaksud oleh sang manajer, tiba-tiba saja muncullah dua makhluk bangsul di gudang tersebut. Kenapa aing bilang dua makhluk bangsul? Ya lihat aja lah sama kalian sendiri. マサタン。ゆりたん オフィスラブ Adegan macam apa ini bejir? Oke, lanjut lah ya, lanjut. Sedangkan di sisi Shinojaki dan juga Katase yang melihat adegan mengerikan tersebut, tentu dong dengan sigap langsung bersembunyi ke sebuah loker yang ada di gudang itu. Dan lagi-lagi ゆりたん マサタン。
Masetan, Yuritan, cu. Aing lah, aing nuklir juga ini bumi cu lama-lama. Udah lah ya, balik ke cerita. Sedangkan di sisi Shinojaki dan Katase tentu tidak kalah tegang juga dong bro. Itu semua bisa terjadi ketika それってどういう意味だ menempel. Tak ingin hal-hal haram terjadi. Di sini Shinojaki pun langsunglah meminta Katase untuk menelpon mereka berdua supaya pergi dari gudang tersebut. Ya sebenarnya sih Katase juga memiliki ide yang sama dengan Shinojaki, tapi dikarenakan saat ini tangan Katase tengah menahan sebuah benda agar tidak terjatuh dan HP Katase pun kini berada di belakang roknya, maka mau tidak mau senang. Ya pasti senang dong, wong saya juga senang. Maksudnya itu saya juga mau. Ya. Oke, lanjut di sini. Shinojaki dengan sekuat tenaga untuk menahan sang adik kecil supaya tidak menjadi liar pun langsunglah mengambil HP yang ada di belakang rok Katase. やば片瀬さんから呼び出した 嘘早く行かなきゃサボってたのバレちゃうわ Ya emang sih dengan cara ini mereka berdua berhasil mengusir si Bwangsul dari gudang tersebut dan berhasil mendapatkan barang yang mereka cari-cari. Tapi karena kejadian itu pula juga di sini Shinojaki benar-benar tidak bisa berhenti melupakan Katase ya teman-teman. Lebih ke brut-brutnya nggak sih? Yang karena itulah dikarenakan Shinojaki benar-benar tidak bisa melupakan sosok Katase di dalam pikirannya, dan sepertinya Shinojaki pun sudah mulai menyadari perasaannya kepada Katase, maka tanpa banyak basa-basi dan banyak muani, Shinojaki langsung meminta Katase untuk berbicara secara empat mata dengan dirinya. 先輩停止後少しお時間いただけますか Wah, melihat tingkah Shinojaki ini, tentu dong di sini Katase sudah tahu menahu akan maksud dan tujuan Shinojaki mengajaknya itu adalah karena Shinojaki ingin menyatakan cintanya kepada Katase. 先輩好きです俺と付き合ってください Awalnya sih Katase yang mengetahui akan hal tersebut nampak baper dan salting ya cu. Tapi setelah Katase mendengar kabar bahwa jadi Yoshida itu yang merupakan karyawan Bwangsul itu loh yang bersilaturahmi bibir ketika di gudang kemarin sudah dipindahkan karena ketahuan berpacaran dengan karyawan lain. Yang maka dari itu rasa salting dan baper yang dirasakan oleh Katase seketika berubah menjadi rasa galau dan juga bingung. Plus di sini Katase juga emoh gitu kan jikalau ketika mereka berdua pacaran nanti sifat mereka itu akan seperti si pasangan Bwangsul ini ya teman-teman. しおりん アホアホのバカバカ Yang karena kegundah-gulanan serta ketidakinginan Katase untuk menjadi pasangan Bwangsul, di sini Katase pun langsung menjawab, 篠崎さん 先輩 私たち仲のいい先輩と後輩でいましょうねすみません自分の話を先にしてしまってそれで篠崎さんのお話は Ya, belum juga Shinojaki mengutarakan perasaannya kepada Katase, di sini Shinojaki sudah terkena friendzone brutal. Ya, meskipun emang awalnya nyesek dan benar-benar membuat Shinojaki terkena mental brutal, tapi bukan berarti Shinojaki akan menyerah untuk mendapatkan brut-brut impiannya ya cu. Itu semua ditunjukkan ketika divisi mereka tengah melakukan sebuah proyek yang mengharuskan mereka untuk mengajar pada sebuah TK. Walaupun pada awalnya hubungan mereka ini nampak canggung, tapi dengan seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta di antara mereka berdua mulai kembali memanas. Nyau, nyau, nyau. Apalagi ketika Katase melihat sisi kekayaan dari Shinojaki saat Shinojaki mengajar dan bermain bersama para anak-anak TK. Makin kepincut pula lah abangku ini si Katase kepada Shinojaki. Papa mi ga sugoi. 触れ合う子はみんな笑顔でもはや万物の父おかえり奥さん 旦那さんみ
Yang oleh sebab itulah dengan banyaknya waktu yang mereka habiskan berdua, lambat laun hati Katase pun mulai luluh juga ya kepada Shinojaki. Contohnya ketika mereka berdua baru aja pulang kerja, tiba-tiba nih Katase mengatakan, 駅まで一緒に。篠崎さんこの後先輩といけないことしませんか？いけないこと。 maksud Aing itu bukan yang ini ya cu, lagian gak mungkin juga gitu kan ada adegan perkewer-keweran. Maksud Aing itu yang ini cuy. お友達とか Meskipun ujung-ujungnya masih jadi teman juga sih, tapi kalian pasti udah bisa ngebedain lah ya mana teman kerja, mana teman tidur. Maksud Aing gitu teman dekat. Meskipun hubungan mereka berdua belum mencapai ke jenjang pacaran, tapi bagi Shinojaki bisa menjadi teman dekat dengan Katase saja itu sudah cukup untuk dirinya. 先輩と。篠崎さんと友達になりました。 Sebab dengan status mereka sebagai teman, di sini mereka berdua itu bisa lebih menghabiskan waktu berdua, bisa saling chatan dan bertanya kabar tanpa canggung. Mereka juga bisa main berdua-duaan, dan yang paling penting dari itu semua adalah mereka bisa main kuda-kudaan bareng. Baba Bowie. 先輩。楽しかったですね。 Nah, agar Shinojaki bisa lebih mempererat hubungannya dengan Katase, di sini Shinojaki pun langsung lah ya mengajak Katase untuk bermain bareng dengan dirinya. 遊園地一緒に行きましょう遊園地 And ya, awal mula kedekatan mereka berdua ini pun juga sekaligus menutup alur cerita dari anime yang sangat menegangkan, mengerikan, dan juga menegangkan. Loh, kok dua abangku menegangkan ya? Itu yang tegang soalnya ada satu lagi bro. Dan video alur cerita anime ini pun tamat. Jangan lupa, ciao. うちの会社の先輩は小さくて可愛い。 Baba Bowie.